Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa Sivitas Akademika Indonesia, Universitas Indonesia yang tergabung dalam Dewan Guru Besar UI menyoroti praktik dugaan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu 2024. Salah satu yang disorot adalah adanya gerakan memobilisasi aparatur sipil negara, TNI, dan Polri dalam memenangkan salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, ABRI, dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Kata Ketua Dewan Guru Besar UI, Profesor Harkristuti Harkrisnowo di Rektorat UI Depok, Jawa Barat pada hari Jumat 2 Februari 2024. Apakah ada paksaan bagi ASN untuk memenangkan salah satu paslon? Apakah pemilu 2024 banyak kecurangan masifnya? Lalu bagaimana dengan menteri yang terang-terangan menunjukkan dukungan kepada capres tertentu? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institute, Bung Rocky. Assalamualaikum Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Masya Allah. Bung, ini kan ada isu yang luar biasa ya, bahwa ada pengerahan, pengerahan suara untuk salah satu paslon yang dipaksakan kepada ASN, TNI, dan Polri. Ah, apakah netralitas ASN ini yang selama ini digaung-gaungkan itu sudah dilanggar, dilanggar oleh aparat penyelenggara pemilu atau aparat penyelenggara pemerintahan dalam pemilu 2024 ini, Bung Rocky. Sebenarnya kalau kita ngukurnya sederhana ya, itu diukur dan dimulai dari pimpinan tertinggi ASN atau TNI Polri yang disebut sebagai Panglima tertinggi atau yang disebut sebagai kepala negara atau disebut kepala pemerintahan atau disebut kepala negara. Jadi menyandang posisi itu. Begitu kepala negara, kepala pemerintahan mengatakan akan cawe-cawe, itu sudah bisa dipastikan akan membuat efek kepada bawahannya. Nah, bawahannya itu kan ada menteri, ada kepala daerah, ada ASN, ada ya TNI, ada Polri. Jadi begitu dikategorikan cawe-cawe, berarti netralitasnya sudah praktis terganggu. Nah, apalagi kalau pernyataan itu diwujudkan dalam bentuk kebijakan, baik langsung maupun tidak langsung di tengah-tengah publik, maka itu akan memunculkan pertama dari sikap, kedua baru tindakan, dan terakhir dari kebijakan. Nah, bagi pemimpin-pemimpin level bawah itu sulit, atau para ASN maupun TNI Polri itu sulit menghindari apa yang dikatakan sebagai loyalitas kepada pimpinan. Jadi tentu dari netralitas yang terganggu atau diragukan ada netralitas itu, kita belum mengatakan bahwa terjadi keberpihakan dulu ya. Ini baru kita belum bilang netralitasnya mulai terganggu ketika kepala negara atau kepala pemerintahan mengatakan boleh cawe-cawe. Apalagi yang akhir-akhir ini eh, Presiden Jokowi menyatakan langsung gitu bahwa presiden itu boleh loh kampanye, boleh memihak. Dengan dua terminologi, boleh kampanye, boleh memihak, dengan menyandarkan pada salah satu undang-undang yang sebenarnya mungkin tidak apa, tidak dijelaskan secara tuntas, bersandarnya pasal 299, sementara tidak dibaca kembali pasal 282, pasal 283, itu menurut saya jadi masalah besar. Jadi ketika dia mengatakan bahwa presiden boleh kampanye, kemudian boleh memihak, dengan kategori istilah boleh memihak saja, itu sudah gugur apa niat atau spirit atau semangat untuk adil.
Jadi kalau sudah ada istilah memihak itu pasti tidak akan adil. Nah, kalau sudah tidak adil, maka sulit kita katakan di bawahnya itu akan bertindak sama. Untuk adil itu sulit. Jadi kalau kita bilang di situ posisinya netral itu jadi praktis tidak bisa dilakukan ketika pimpinannya sudah mengatakan boleh memihak. Jadi boleh memihak itu artinya tidak akan netral, bahkan dalam konteks kebijakan tidak akan berlaku adil. Lawan dari adil kan zalim. Jadi uh, bagi kebijakan pasti zalim. Bagi tindakan pasti tidak netral, bagi tindakan pasti tidak adil. Dan ini menurut saya gejala itu dimulai dari pimpinan tertinggi. Akhirnya menjadi legalitas atau pegangan bagi pemimpin-pemimpin di level bawahnya untuk melakukan hal yang sama. Dimulai dari situ saya kira Bung Enggi. Ya. Bung Rocky, apakah berbagai kontestasi dan berbagai peristiwa politik saat ini bisa mengorbankan kepentingan masyarakat termasuk pelayanan publik? Ya. Dan apakah memang ada strategi tertentu untuk menggabungkan kepentingan dari ASN dengan kepentingannya pemerintah, Bung Yang Rocky? kalau kita lihat gejala itu sudah nampak ya. Misalnya saya lihat peluang untuk menggabungkan antara kepentingan pemerintah dalam hal ini rejim ya. Kalau pemerintahan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat harusnya sama. Tapi dalam hal ini kalau sudah bicara politik akhirnya ke rejim atau penguasa yang ada atau pemimpin yang ada, maka dia bisa mensinkronkan atau mencocokkan antara program yang ada dalam pelayanan pemerintahan dengan kepentingan politiknya. Itulah yang saya kategorikan sebagai kepentingan politik menunggangi pelayanan publik, dalam hal ini menunggangi kebijakan dan program-program pemerintahan. Mungkin semisal yang agak ramai sekarang itu misalnya bansos misalnya. Bansos itu kan sebenarnya program pemerintah untuk membantu masyarakat. Tetapi ketika ada kepentingan politik di situ, itu bisa disinkronkan atau bisa ditunggangi, diatur sejalan dengan kepentingan politik itu. Misalnya dari segi timing, dari segi waktu, diatur sedemikian rupa supaya mencocok dengan kepentingan politiknya. Misalnya harusnya bansos dibagikan misalnya bulan Januari bisa diundur ke bulan Februari atau dibagikan di bulan Maret bisa dimajukan ke Februari yang mendekati kepentingan politik atau tahu timing-timing yang penting untuk politik. Demikian juga sasarannya. Sasarannya tentu akan terganggu gitu pelayanan-pelayanan publik. Bagi sasarannya bagi yang tidak pro atau bukan satu kubu, tentu tidak akan mendapatkan pelayanan publik selayaknya kalau dia satu kubu. Jadi ketidaknetralan itu akan berdampak besar kepada pelayanan pemerintahan bagi masyarakatnya. Jadi kalau dia sudah tidak netral, maka pelayanan pemerintahan akan tidak objektif. Bagi pihak yang satu kubu dengan pihak pemerintah, maka akan dilayani dengan tidak normal. Tidak normal itu bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Tapi dalam konteks kalau satu kubu pasti dilayani lebih lambat, lebih cepat. Artinya satu kubu dia. Bagi yang tidak satu kubu atau bisa dibilang oposisinya, bisa jadi tidak normal jadi pelayanannya. Tidak netral, artinya apa? Bisa diperlambat. Atau bahkan bisa dipersulit. Atau bahkan mungkin tidak berikan pelayanan atau pelayanannya dihalang-halangi. Gitu. Ini yang akan terjadi gitu. Jadi begitu aparat sipil baik ASN maupun juga TNI Polri bagi pokoknya aparat pejabat pemerintahan yang ketika pimpinannya sudah mengatakan tidak netral atau boleh berpihak, maka yang terjadi adalah pelayanan pemerintahan kepada masyarakat itu akan jadi korban. Jadi tidak ada lagi istilahnya bagi aparatur netral melayani semua masyarakat, bahwa secara konstitusi masyarakat itu harusnya mendapatkan kesetaraan dalam pelayanan pemerintahan maupun hukum. Jadi kan harusnya setara itu di hadapan hukum dan pemerintahan masyarakat. Dalam hukum harusnya adil, dalam pelayanan pemerintahan mestinya setara dia. Tidak melihat siapa dia. Apakah kubu dari pihak yang pro rejim atau kubu yang oposisi. Harusnya dua-dua dilayani tanpa ada unsur bahwa dia pro kita atau dia oposan. Nah, disinilah akan jadi korban. Jadi saya melihat bahwa posisi inilah yang akan nampak bahwa masyarakat yang dikorbankan. Kenapa masyarakat dikorban? Karena pelayanan publik tidak lagi netral dan tidak lagi aparatnya itu objektif.
Dalam hal ini aparatnya pasti memihak atau tidak netral. Baik itu ASN-nya, TNI, Polri, maupun pejabat-pejabatnya, maupun pejabat politik yang lain. Dia akan menggunakan kekuasaannya, menggunakan kewenangannya, menggunakan powernya untuk kepentingan kelompoknya, golongannya, atau bagi kepentingan pimpinannya atau aparatnya yang sejalan dengan kepemimpinan atasannya. Nah, disinilah pelayanan publik kepada masyarakat pasti dikorbankan, dan pelayanan pemerintah pasti jadi buruk, dan pemerintahan bisa tidak terwujud good governance, tapi yang muncul adalah bad governance. Gitu, Bung Enggi. Baik, Bung Rocky, ada komentar. Pose foto SN aja sampai diatur biar nggak dianggap mendukung paslon tertentu. Nah ini malah ada penampakan menteri yang terang-terangan menunjukkan keberpihakannya ke salah satu paslon. Pemandangan tersebut justru menimbulkan pertanyaan apakah memang ada perbedaan perlakuan antara ASN dengan pejabat negara yang tinggi. Nah, itu yang saya kategorikan tadi, bahwa ketika dalam sistem demokrasi itu memberikan kewenangan kepada pihak-pihak yang bernama manusia yang memiliki posisi dan jabatan untuk membuat hukum atau undang-undang, maka undang-undang yang keluar akan berpihak kepada pihak yang punya kewenangan membuatnya. Ya, kalau kita lihat ASN, itu kan pihak yang lemah dalam konteks intervensi politik. Karena apa? Karena pimpinan dari ASN maupun TNI Polri itu adalah pejabat politik. Nah, pejabat politik dia bisa memproduksi undang-undang atau hukum. Kan undang-undang diproduk oleh pejabat politik, sehingga kita mengatakan undang-undang itu produk politik. Nah, ini itu posisi dilemanya dalam sistem demokrasi. Walhasil posisi ASN atau aparat sipil negara maupun TNI Polri itu yang sudah berkarir bertahun-tahun menjaga kinerjanya, kualitasnya, itu tidak mampu dan tidak berdaya ketika menghadapi pimpinannya yang dari para politisi yang duduk di atasnya, baik itu kepala negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, menteri, dan seterusnya, maka dia bisa menggerakkan ASN maupun pejabat-pejabat di bawahnya, baik polisi dan TNI Polri maupun ASN sipil, maka tidak ada lagi kemampuan aparatnya itu untuk kategorinya membangkang atau melawan itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau dia nampak melakukan perlawanan atau tidak loyal kepada keinginan pimpinannya, yang dalam hal ini pimpinannya itu biasanya pejabat politik, seperti kepala daerah, kepala negara, maupun menteri, maka ASN-ASN ini bisa saja sewaktu-waktu diganti, sewaktu-waktu dimutasi, sewaktu-waktu diganti jabatannya. Apalagi kalau sudah ada ancaman atau intimidasi kepada para ASN, dan mereka yang sudah berkarir puluhan tahun ingin menjaga posisi jabatannya, tentu tidak ingin mengorbankan itu. Kalau dia berani berbeda dengan atasnya, kemungkinan besar akan dicopotkan atau diganti. Karena itulah resiko gitu. Nah, jadi kalau kita lihat posisi ASN, baik TNI Polri, itu tidak bisa berhadapan dengan kewenangan atau kekuasaan negara yang dipimpin oleh para politisi, yang dipegang oleh para politisi. Ya, kita bisa tahu eh, eh, pejabat politisi itu presiden, gubernur, bupati maupun menteri itu kan diangkat sewaktu-waktu dan mereka punya bawahan. Nah, kalau bawahannya tidak loyal, dia tinggal mengganti karena ada kewenangannya. Sementara bagi ASN itu memang posisinya terzalimi kalau menurut saya. Tidak bisa melawan, kalau melawan dia bisa dimutasi atau bahkan dicopot jabatannya, atau bahkan yang mungkin lagi masif sekarang, mudah dikriminalisasi gitu. Jadi dia tentu ada kelemahan-kelemahan dalam kerja sekian tahun itu, maka ada kelemahan dari segi politik maupun segi hukum bisa ditekan. Sehingga kalau tidak loyal maka dia bisa diperiksa, bisa dikriminalkan, atau bahkan bisa sampai ke level dipersoalkan secara hukum, baik politik maupun hukum maupun administrasinya. Nah, di sini letaknya, sehingga tidak berdaya mereka itu. Begitu, Bung Enggi. Baik, Bung Rocky. Ada komentar satire bahwa Pilpres ini adalah pelajaran mahal kalau polisi di alam demokrasi segarang apapun, sekalipun dia pejabat, jenderal, tetap saja pada jalur rekonsiliasi, oligarki, dan bagi-bagi.
Hanya kaum liberal yang akan tetap garang di alam demokrasi, karena itu kolam mereka. Apakah komentar tersebut senada dengan realitas politik dalam demokrasi saat ini, Bung Rocky? Saya kira pernyataan itu sudah menemukan realitasnya dalam konteks hal ini ya. Dari awal kita bisa melihat misalnya untuk sekedar menentukan calon presiden saja, itu kan tidak mudah. Orang yang pintar sekalipun, orang yang bersih sekalipun tidak bisa langsung mencalonkan kecuali ada restu dari segelintir orang yang punya kekuatan politik maupun kekuatan ekonomi, itu yang kemudian disebut sebagai oligarki tadi. Sehingga tentu tidak mudah untuk melawan mereka. Bahkan saya kategorikan oligarki itu sudah mencengkeram negeri di berbagai negara, negara-negara demokrasi. Untuk apa? Untuk menentukan siapa yang bisa duduk di jabatan itu dan tidak di jabatan publik itu. Nah, saya kasih contoh sedikit. Bahkan setelah ditentukan capres, sekedar menentukan pasangannya saja, menentukan pasangan sebagai wakilnya saja, itu kan tidak mudah. Bahkan eh, tidak bisa seenaknya saja, oh saya mau berpasangan dengan si A, maka saya akan langsung mengumumkan nama itu untuk calonan eh, pasangan saya, itu capres saya. Kan tidak muncul itu. Bahkan sudah dipasang-pasangkan itu melalui scanning, melalui pemilihan, bahkan melalui kalau saya mengategorikan pilihan-pilihan atau sudah disaring oleh kaum oligarki, baru nanti para calon itu ditampilkan ke publik. Sehingga publik, dalam hal ini rakyat, itu hanya akan memilih apa yang sudah dipilihkan atau disaring pilihan dari para oligarki. Dan oligarki ini bisa membuat aturan karena mereka bisa punya kewenangan kekuasaan dalam konteks segelintir orang yang punya kekuatan di bidang politik, jaringan politik maupun jaringan keuangan. Maka dia bisa mengatur, bahkan membuat undang-undang. Maka kita tidak heran ketika ada undang-undang yang menghambat calon yang mereka ingin tampilkan, kemudian kriterianya tidak memenuhi, undang-undangnya bisa disiasati. Misalnya ada batasan usia dari harusnya minimal 40 misalnya. Mereka siasati sampai akhirnya bisa muncul yang nggak 40 bisa lolos juga. Itulah karakteristik oligarki. Bahkan dia menunggangi negara untuk kepentingan-kepentingan bisnis mereka maupun kepentingan politik mereka. Itulah yang kalau di kategori Jeffrey Winter itu mengatakan oligarki karakternya dua, itu ekonomi dan oligarki politik, segelintir orang yang bisa mempengaruhi kebijakan negara, bahkan bukan mempengaruhi, menunggangi kebijakan negara. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini itu secara faktual nampak begitu. Jadi sudah secara faktual nampak dalam sistem demokrasi ini bahwa pemerintahan dari oleh rakyat untuk rakyat itu adalah ilusi atau mimpi kita bersama atau mimpi rakyat dalam negara demokrasi. Tetapi yang pasti terjadi adalah eh, dari rakyat kecil dikelola oleh rakyat menengah, para polisi kemudian hasilnya untuk rakyat besar. Itulah pemuja demokrasi yang ada. Jadi eh, oligarki itulah yang akan menentukan arah kebijakan negara, bahkan mereka pula yang menyaring, menentukan para calon pemimpin di negara-negara demokrasi. Bukan hanya di Indonesia, di negeri ini, tapi hampir semua negara demokrasi yang menentukan mereka, pemimpin-pemimpin yang akan bertarung itu kaum oligarki, dan juga yang menentukan arah kebijakan negara, mereka juga. Jadi inilah yang kita kategorikan bahwa sistem demokrasi melahirkan pemerintahan para oligarki yang menunggangi negara untuk kepentingan-kepentingan politik mereka. Saya pikir gitu, Bung Enggi. Baik, terima kasih Bung Rocky atas pemaparannya. Semoga kedepannya negeri kita lebih baik. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Semoga Bung Rocky sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarganya dijadikan Amin, keluarga yang amin, ya sakinah, robbal mawaddah, alamin. warahmah. Akhir kata, saya Nangstiawan undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.